Lalu karuhun itu adanya di mana? Karuhun itu tidak ada di pohon, karuhun tidak ada di batu. Yang ada di pohon, di batu mungkin saja itu karuhunnya dedemit. Karuhun kita adalah diri kita sendiri yang memberikan kaweruh kepada diri kita, maka disebutlah sebagai karuhun. Kuburan karuhun ada di mana? Ada di badan kita, ada di tubuh kita. Tidak jauh, tidak lebih, tidak kurang. Maka barang siapa mengenal karuhunnya atau barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan kenal siapa karuhunnya. Yang ngaweruh, yang memberikan pengaruh, itulah karuhun pada diri kita. Banyak orang menganggap bahwa itu karuhunnya orang, misalnya orang Dayak, karuhunnya orang Batak, karuhunnya orang Sunda, karuhunnya orang Jawa, dan lain sebagainya. Kuburan karuhun itu ya diri kita sendiri. Jangan mencari karuhun-karuhun yang ada di luar sana. Boleh jadi itu karuhun yang tidak sempurna, entah karuhun siapa, entah mungkin karuhun tuyul, dan lain sebagainya. Karuhun itu ada di dalam diri kita. Jadi barang siapa menghormati karuhunnya, maka dia akan menghormati dirinya sendiri. Karena tubuh kita ini adalah tempat berkumpulnya para karuhun. Bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggil karuhun sangat sederhana. Kita tinggal berbicara kepada diri kita sendiri dengan sebuah fokus, niatan tertentu apa yang ingin kita lakukan, lalu mulailah bekerja. Jadi ada leluhur, di kita juga ada. Di Jawa Barat ada istilah para leluhur. Ada rumuhun, sang rumuhun. Ada juga sang tohaan atau Tuhan. Ada juga yang sering menyebutnya sebagai Gusti. Bahkan pada puncaknya ada yang disebut sebagai Hyang. Kenapa saya selalu bercerita tentang nafas? Karena dialah yang selalu menghubungkan kita dengan para leluhur. Bukan kepada tohaan ya, bukan kepada Tuhan, kepada leluhur. Dan tidak tanggung-tanggung kita menghubungkan diri dengan sang Hyang. Kata Hyang jangan disalah kaprahkan. Hyang dengan sembah itu bersatu. Sembah Hyang, tidak ada puja Hyang, itu enggak ada. Jadi kalau selama ini banyak masyarakat menganggap bahwa orang Sunda itu ateis, bukan ateis, animisme alirannya, dinamisme, mereka sembahyang kepada batu. Mana ada sembahyang kepada batu? Sudah jelas kata-katanya sembah Hyang, artinya hanya menyembah kepada Hyang. Itu sebabnya para Hyang ada. Apa itu para Hyang? Kalau di kami di Jawa Barat istilah para itu ya di atas, langit-langit, artinya yang ada di langit mungkin. Para itu artinya di atas. Para Hyang, segala sesuatu atau entitas lain yang berada di atas. Tapi kata lain dari para itu misalnya para hadirin, artinya banyak. Karena jangan merasa risih ya kalau dikatakan banyak. Karena kenapa dikatakan banyak? Karena dimanapun kita akan bertemu dengan Hyang. Dimanapun. Dalam agama apapun kan sama dikatakan. Kemanapun wajahmu melihat, itulah aku. Kalau keluarga Muslim mengatakannya begitu. Di dalam Nasrani, dimanapun kau berada, temuilah terang dan jadilah terang. Artinya apa? Segala sesuatu adalah Dia, Sang Penguasa, yang menguasai kehidupan ini. Yang menguasai kehidupan ini
saya garis bawahi persoalan kehidupan ini adalah manusia. Siapa yang menguasai kehidupan manusia? Nafas. Dan nafaslah yang menghubungkan kesadaran individu dengan kesadaran semesta. Lain kali saya akan bahas bagaimana kita menghubungkan diri. Karena selama ini kita keasikan bicara tentang kesadaran, ternyata kesadarannya itu berupa kesadaran pribadi, kesadaran ego. Jangan dikira orang jahat tidak sadar. Jangan dikira orang berbuat bohong tidak sadar. Jangan dikira orang membunuh itu tidak sadar. Jangan dikira orang berbuat kejahatan, keburukan apapun tidak sadar. Pun orang yang melakukan kebaikan. Tapi itu semua baru ada di dalam diri. Artinya kesadaran itu ternyata masih terpenjara oleh kita. Nah, di bahasan lain saya akan ceritakan mengenai bagaimana kita memerdekakan diri atau membuka pintu kesadaran pribadi untuk menuju kesadaran semesta. Semoga ceramah yang mungkin tidak ada bobotnya, ceramah biasa-biasa aja, hanya untuk ngorek-ngorek biar Anda semua merasa gemas untuk terus menggali, terus menyelami dan mau meneliti lebih jauh, lebih dalam, agar Anda menjadi jauh lebih cerdas dari apa yang Anda bayangkan. Anda jauh lebih hebat dari apa yang Anda bayangkan. Dan Anda jauh lebih terhormat dari apa yang Anda bayangkan. Jangan tertipu oleh pakaian, jangan tertipu oleh cangkang, jangan tertipu oleh anting, salah antingnya belah dia. Jangan tertipu oleh rambut gondrong dan lain sebagainya. Jangan tertipu oleh apa yang menjadi kemasan. Kemasan yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Dan isi kemasan yang terburuk adalah diri Anda sendiri. Tubuh kita itu hanya sebuah baju, hanya sebuah wadah yang isinya yaitu itu juga. Dan kitalah yang bertanggung jawab menjalankan ini semua. Tetap jaga kesehatan, keselamatan, kedamaian. Bangkitkanlah diri kita. Jadilah manusia kedewaan. Jangan menjadi dewa kemanusiaan. Artinya turun tingkat. Betapa hebatnya kalau manusia mencapai kembali tingkat kedewaan. Karena kita berada di generasi putra-putri. Jauh sebelum itu kita berada di generasi dewa-dewi. Jauh di belakang itu lagi kita pernah hidup sebagai batara-batari. Dan kesananya kita tidak tahu. Jadi hanya yang saya tahu hanya ada 3. Dari yang paling bawah di generasi sekarang, kita adalah generasi putra-putri. Entah berapa ribu atau juta tahun yang lalu, kita adalah para dewa-dewi. Di belakangnya lagi, jauh entah miliaran atau ribuan tahun yang lalu, kita adalah para batara-batari. Kesananya saya tidak tahu. Itu menurut ajar Pikoko Sunda. Benar tidaknya ya tidak tahu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena setiap setiap keyakinan itu bukan dari hasil paksaan, bukan hasil dogma, tetapi hasil berpikir dan merasa. Berbahagia, damai, sejahtera, makmur, dan kita bangun Indonesia bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang menganut keyakinan-keyakinan dalam bentuk agama yang berbeda. Kita ingat lagi bahwa bersatu itu sebuah keindahan. Kita ingat lagi bahwa bersatu itu sebuah kekuatan. Bahwa kita harus ingat, ketika kita bersatu, tidak ada satupun bangsa dan negara yang berani menginjakkan kakinya ke negeri kita. Ayo kita merdeka dan berdaulat di negeri kita sendiri. Baik atau buruk, ini negeri saya.
Untuk semua, terima kasih banyak karena sudah mengirimkan doa untuk saya, dan juga Sami Saestu Rahayu, semua kebahagiaan, kedamaian, kesehatan yang berlimpah, keceriaan selalu bersama kita semua. Jangan pernah putus asa. Perjalanan kita masih panjang.